lagi. Dalam kuliah ini kita masih membahas mengenai barisan panjang eksak ya. Jadi yang saya maksudkan di sini pembahasan ini agak secara umum, yaitu kita membahas barisan modul, yaitu barisan modulnya itu barisan modul eksak panjang ya. Dari sisi sebelah kanan ini nanti berarti sampai tak hingga. Ya, ini juga sisi sebelah kiri ini juga tak hingga. Dan apa yang dipenuhi untuk barisan eksak ini itu adalah apa? Image daripada apa? Fi-1 ini itu sama dengan apa? Kernel daripada apa? Fi. Jadi ini kernel di sini. Sedangkan yang di sini itu adalah image. Untuk setiap I ya. Dan ini kalau kita ganti apa? J itu indeksnya ya, jadi masalah ya. Oke, maka akan didapat suatu diagram pemetaan berikut ini, di mana setiap bentuk diagram pemetaan persegi yang dimaksud persegi itu adalah ini, satu sisi ini persegi. Itu juga persegi dari NI, lalu apa MI, ini NI, ini dari apa 0, ini 0 dari. Jadi NI itu ada 2 ya. Kalau kita lihat ya ini aja ya. Perseginya. Kita bisa lihat NI ke 0 ini dilanjutkan dari 0 ke. Lalu kalau kita lihat dari bawah itu dari NI ini ke MI itu dari MI dilanjutkan ke NI plus 1. Diagramnya komutatif. Itu artinya nanti apa? Nah, kalau kita lihat bahwasanya pemetaan kalau ini saya namakan apa? Pemetaan A1, ini B1 pemetaannya. Yang di sini adalah apa? A2, ini adalah pemetaan B2. Maka apa? Pemetaan komposisi A1, B1 itu berarti apa? Nanti B1, ini komposisi A1 itu sama dengan bisa dari bawah yaitu apa? Berarti di sini nanti apa? B2 ini. Lalu dilanjutkan di sini apa? Yang pertama itu adalah apa? A2. Jadi di sini A2 dulu dari bawah yaitu dilanjutkan B2. Sedangkan yang atas itu adalah apa? B1. Yaitu A1 dulu lalu dilanjutkan apa? B1. Itu sama. Yang dimaksudkan nanti diagram itu komutatif. Lalu itu mengenai perseginya dan untuk masing-masing barisan masing-masing dan untuk masing-masing I ya, itu barisan ini itu adalah eksak ya. Jadi di sini kita bisa lihat NI. Jadi kalau kita lihat ini NI ke MI lalu apa ke NI plus 1 itu adalah barisan eksak. Jadi artinya apa? Ini dari 0 ke NI lalu ke MI lalu dilanjutkan ke NI plus 1 lanjutkan ke 0. Ini adalah barisan eksak untuk setiap I ya. Kita bisa lihat sisi kiri dan sisi kanannya ya. Itu sisi kirinya itu kita bisa lihat ini 0 ke NI-1 ke MI-1 ke NI ke 0 dan seterusnya ya. Itu masing-masing itu adalah barisan eksak. Sebaliknya ya, bila dipunya satu diagram pemetaan
pembahasan yang kita bahas ini, diagramnya ini, maka rantai homomorfisme R modul yang di bawah membentuk barisan panjang eksak. Ini yang maksud yang di bawah itu ini. Nah, ini. Itu akan merupakan barisan eksak. Jadi di sini ada dua hal ya. Yang pertama itu adalah apa? Diagram yang persegi itu adalah apa? Komutatif, dan masing-masing ini barisan untuk setiap I-nya merupakan barisan eksak, maka akan kita dapat barisan yang di bawah itu ini yang dimaksud. Itu adalah akan membentuk barisan eksak panjang. Oke. Lalu yang berikutnya ini untuk sembarang modul M N atas R, himpunan homomorfisme dari M ke N, kita singkat ini HOM gitu ya. Dari M ke N itu adalah semua homomorfisme dari M ke N itu dihimpun. Dan tentunya ini pasti merupakan fungsi-fungsi homomorfisme, ya, himpunan fungsi-fungsi homomorfisme dari M ke N. Dan nanti terhadap operasi tambah dan perkalian skala daripada fungsi, dia membentuk satu juga modul atas R juga. Ini hanya sekedar notasi. Nanti ini fungsi dari homomorfisme M ke X. Lalu apa fungsi nanti memetakan apa yang berada di X dipetakan menjadi di sini. Itu juga kalau kita balik, ini X-nya. Jadi apa yang berada di X ini dipetakan oleh fungsi ini, nanti menjadi bentuk homomorfisme dari X ke N. Oke. Norma berikut kita bahas, nanti yang kita bahas hanya apa, ini ada dua ya. Yang kita bahas satu, yang kedua itu bisa saudara apa pelajari nanti ya. Pak, yang di sini kita mempunyai suatu barisan eksak ini. Kalau di sini 0 ya, berakhir dengan 0, itu berarti kita tahu V itu adalah nanti karena eksak, V itu adalah pemetaan pada ya. Barisan ini adalah apa? Eksak bila dan hanya bila, nanti dua sisi, untuk sembarang modul N atas R, maka barisan ini itu juga eksak. Sebaliknya nanti kalau barisan ini eksak, maka berakibat barisan M1, M, M2 itu juga eksak. Jadi nanti yang kita buktikan satu sisi, yaitu barisan M1, M2, M2 itu eksak, tunjukkan nanti barisan 0, home, M2, N, sampai home, homomorfisme ini. Apa? Lanjutkan di sini ya. Jadi kita tunjukkan nanti barisan ini eksak, berakibat barisan berikut ini adalah apa? Eksak. Sebaliknya kalau barisan ini eksak, maka tunjukkan barisan ini juga eksak. Oke. Kalau kita mau menunjukkan barisan ini itu adalah eksak, ini yang saya maksudkan. Itu nanti berarti kita tunjukkan bahwasanya pemetaan V garis itu karena ini awalnya itu adalah 0, masih ingat, ini adalah apa? 1, 1. Dan dia barisannya dari 0 home M2N sampai home MN dan home M1N ini eksak. Itu artinya apa?
Juga nanti kita tunjukkan yang berikutnya apa? Yaitu apa? Kalau eksak, image daripada apa? V garis itu sama dengan apa? Kernel daripada ini ya. Kernel daripada apa? U garis. Nanti kita untuk menunjukkan dua himpunan ini, kita tunjukkan sebagai apa? Himpunan image V garis itu himpunan bagian daripada kernel U garis. Himpunan kernel U garis merupakan image daripada V garis. Maka kalau dua sisi dengan konsep A, himpunan bagian B, B himpunan bagian A, maka kita simpulkan A sama dengan B. Dan konsep itu kita akan buktikan ini. Nah, untuk yang kedua ini nanti apa? Saudara bisa pelajari ya. Ini yang sebaliknya ya. Ini mulai 0, kalau yang tadi itu yang 0 yang di ujung sini. Itu juga untuk yang ini ya. Tadi nolnya di sini. Untuk hal-hal ini bisa apa saudara buktikan nanti dengan memperhatikan apa yang telah kita bahas untuk hanya kasus yang satu ya. Oke. Yang pertama, misalkan ini eksak, nanti kita tunjukkan apa barisan ini barisan ini sekali lagi ini itu adalah eksak. Jadi kita tunjukkan ini nanti dan apa V garis itu adalah apa? Satu-satu. Apa benar itu ya? Oke. Dengan asumsi barisan ini adalah eksak. Oke, yang pertama kita tunjukkan V garis itu satu-satu. Jadi kalau V garis satu-satu, kita ambil ini sama. Jadi kalau terus di sini V garis F itu sama dengan apa? V garis G sama. Kalau V garisnya itu satu-satu, maka ini harus ditunjukkan F itu sama dengan G. Jadi seolah-olah kalau saudara mempunyai ini A, ini B, ini ada fungsi ini FA itu sama dengan FB. Kalau F itu adalah apa? Fungsi satu-satu, maka ini berakibat tidak begini. Kalau ini bukan satu-satu nanti, kalau A tidak sama dengan B, maka A itu dengan B harus sama. Dalam hal ini A-nya itu ini. Sedangkan B-nya itu adalah ini, G. Sedangkan fungsinya yaitu adalah apa? V garis. Karena apa? Elemen yang akan dipetakan oleh V garis itu merupakan anggota daripada homomorfisme M2 dan N. Oke. Lalu sekarang kita melihat ini dari mana ini, yaitu apa? V garis F itu sama dengan apa? Komposisi daripada apa? F V. Jadi ini merupakan suatu definisi V garis itu memetakan F menjadi komposisi daripada FV. Berarti nanti yang komposisi ini yang bekerja dulu. F dulu, baru nanti apa dikenakan apa V dulu ya, maaf, dikenakan F ya. Hal ini kita bisa lihat bahwasanya dari apa yang kita ketahui ini M di sini ini adalah Pak F-nya.
Dan ini 0 itu adalah apa? Untuk setiap apa? Tadi N. Ini N. Jadi komposisi barisan ini kalau kita lihat itu adalah apa? Komposisi F, komposisi B. Itu adalah apa? Pemetaan dari apa? Dari M ke N. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan apa ini homomorfisme ini ke ini. Itu adalah himpunan kalau saudara lihat ini dari M, fungsi dari M ke N dipetakan oleh V garis nanti hasilnya di M N2 ya, homomorfisme M N2. Oke. Ini asal daripada apa? Ini. Lalu dengan cara yang sama nanti apa? V garis G itu nanti ya komposisi G terhadap apa V. Nah, dengan begitu dari sini kita dapatkan apa? Karena ini sama berarti nanti apa? Kita mempunyai F V itu sama dengan apa? G V. Nah, nanti kita tunjukkan apakah F dan G itu sama. Kalau tentunya apa? Kalau V-nya ini V-nya pada ya. Mengapa V pada? Sebab ini homomorfisme ini. Kalau ini eksak, maka apa? Masih ingat V-nya itu pada. Oke, nah sekarang kita ambil sekarang apa? X anggota apa? M2, maka pasti apa? Ada beberapa Y ya, karena V-nya pada tadi. Sehingga Y yang berada di M tadi, kalau kita petakan sama dengan X, karena apa? V-nya pada. Dengan begitu, dari persamaan ini, kita kenakan F, ya, Fx, lalu ini kita kenakan F, tadi sama dengan X, ya. Ini ke sini itu komposisi. Dan kita tahu komposisi ini itu adalah sama dengan komposisi G0V dari sini. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Lalu lakukan ini komposisi ini lakukan ini bekerja dulu, yaitu komposisi G0V Y itu maknanya berarti G ini V dulu bekerja ke Y dan kita tahu ini sama dengan apa? GV itu adalah X. Dengan begitu kita dapatkan apa? Fx itu sama dengan apa? Gx untuk setiap apa? X anggota domainnya yaitu apa? F2. Karena dua fungsi itu adalah sama nilainya, Fx sama dengan G. Untuk setiap apa? Anggota domainnya yaitu X anggota F2, maka ini berakibat apa? F itu sama dengan X. Jadi benar ini bahwasanya apa? F sama dengan G ya, maaf ini. Jadi ini benar yang kita harapkan. Bahwasanya nanti kita harapkan ini F itu sama dengan G. Dengan begitu maka apa? V garisnya itu merupakan apa? Fungsi satu-satu. Oke. Sekarang kita apa? Akan tunjukkan kernel U garis merupakan apa? Himpunan bagian dari image. V garis. Nanti yang berikutnya juga kita tunjukkan apa? Image. Daripada V garis itu himpunan bagian daripada apa? Kernel.
daripada apa? U garis. Akibatnya nanti himpunan ini dan ini itu sama. Dengan begitu barisan barisan yang akan kita tunjukkan ini itu merupakan barisan eksak, dan karena berakhir dengan 0 maka V garisnya itu pada. Tadi kita sudah sebutkan dia merupakan pemetaan oh bukan ini ya, saya salah, ini ya, yang satu ini ya. Jadi ini karena berakhir diawali oleh 0 maka yang ini merupakan pemetaan pada sudah satu-satu tadi sudah tinggal menunjukkan bahwasanya image daripada V garis itu nanti sama dengan kernel daripada U garis ya. Jadi untuk yang kedua ini saya kira ini kita belum bahas. Oke. Oke, berarti kita kita akan tunjukkan image daripada V garis sama dengan kernel U. Oke, yang pertama kita tunjukkan himpunan bagian kernel U merupakan himpunan bagian daripada image V. Nanti sebaliknya juga kita tunjukkan image V garis sama himpunan bagian kernel U. Dengan begitu nanti kernel U garis dan sama dengan himpunan image V garis. Oke, kita ambil sembarang elemen di kernel U garis ya. Ini saudara ya. Nanti kita tunjukkan F ini anggota image. Berdasarkan beberapa hal yang telah kita bahas sebelumnya, komposisi FU ini berarti apa? Kita kenakan komposisi ini, itu artinya bahwasanya komposisi FU itu sama dengan pemetaan U garis. Saudara bisa lihat keterangan yang kita bahas sebelumnya dan diagramnya ya. Dan begitu nanti kalau kita kenakan ini adalah ini F ya. Jadi kita kenakan F ini sama dengan nilainya merupakan komposisi FU. Dan dia sama dengan 0. Mengapa? Karena F itu anggota kernel U garis. F anggota kernel U garis, maka dia tetap menjadi 0. Sekarang untuk sembarang X ya, anggota M2 kita definisikan pemetaan G dari M2 ke N. Saudara bisa lihat pemetaan G itu berdasarkan diagramnya ya. Di ini mana gambar 1. Di ini yang berkaitan dengan G dan F tadi ya. Oke. Kita lihat kembali ini. Lalu kita definisikan ini pemetaan G ini, yaitu apa yang ada di X di M2 ini oleh G
itu akan dipetakan sama ya, sama dengan apa? F, Y. Di mana X itu sama dengan FY. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, karena apa? V itu pemetaan pada ya. Maka G terdefinisi secara baik ya, pemetaan itu. Kalau kita ambil dua nilai yang sama ini, FY dan FY0, kita dapatkan nanti apa? Kita kurangi karena F ini homomorfisme, ini kita dapatkan ini. Berarti ini anggota kernel daripada V. Dan karena barisannya eksak, ya, maka kernel V dan imit ini harus sama. Sehingga apa? Y min Y0 itu anggota UZ ini ya. Katakanlah suatu apa? Karena ini berada di imit U, berarti nanti U dikurangi Y0 itu kita bisa katakan sama dengan UZ untuk beberapa apa? X yang kita bahas tadi, yaitu karena V-nya pada ya. Sehingga nanti menghasilkan, kita dapatkan di sini VY, kita kenakan apa? Itu adalah apa? Ini suatu hal yang sama, ini dengan ini dikurangi 0 ya. Dan kita tahu ini Y min dikurangi min Y0 karena dia homomorfisme, kita lakukan dulu. Ini kita lakukan karena F-nya homomorfisme. Dan kita tahu ini Z, UZ, yang ini V0. Dan kita tahu karena ini anggota kernel, maka ini adalah nilainya adalah 0. 0 ditambah ini hasilnya tetap. Dengan begitu kita dapatkan apa? F, Y itu sama dengan F, Y0. Hal ini menunjukkan apa yang kita buat itu adalah apa? Satu hal yang apa, berkaitan dengan fungsi. Ingat fungsi itu kan tidak boleh begini, punya nilai apa? Ini tidak diperbolehkan. Kalau hal ini terjadi, dipastikan ini harus sama dengan apa? F, Y, 0. Yang ini adalah apa? F, Y. Ini harus sama. Oke. Kita sudah apa? Buktikan hal-hal itu. Lalu karena F itu adalah apa? Homomorfisme modul, maka otomatis G juga adalah homomorfisme modul. Dengan begitu G merupakan apa? Anggota. Tapi kalau Y itu anggota M, dengan menggunakan definisi G kita dapatkan apa? V garis G, Y. Ini tadi definisi yang kita apa? V garis itu. Lalu ini lakukan ini komposisi dulu. Dan kita dapatkan nanti hasilnya merupakan apa? F, Y. Nah, dengan begitu kita dapatkan apa? V garis G itu sama dengan F, Y. Karena ini fungsi ini dikenakan Y
ini dikenakan Y itu sama untuk setiap Y ya. Dengan begitu apa? Fungsi V G ini itu sama dengan apa? Fungsi F. Jadi F dalam hal ini kita bisa lihat merupakan image daripada apa? V garis. Nah, ini menunjukkan nanti tadi diambil sembarang, apa yang berada di kernel F juga berada di image V garis, berarti himpunan kernel U garis itu merupakan himpunan bagian daripada apa? Image V garis. Oke, hal yang sama juga apa untuk yang membuktikan ini saudara bisa apa? Lihat langkah-langkah ini, saya kira mengikuti hal yang telah kita bahas dengan beberapa hal yang diketahui itu akan menghasilkan hal yang sama. Daripada V garis itu subset daripada kernel U garis. Dengan begitu dua himpunan ini itu nanti menjadi sama ya. Image V garis sama dengan kernel daripada apa? U garis. Dengan begitu barisannya adalah eksak ini. Oke. Untuk itu sebaliknya kalau ini eksak, lalu tunjukkan apa? Tunjukkan ini. Kalau yang sebaliknya berarti ini ya. Tunjukkan ini nanti M1, M2 yang berakhir dengan 0 ini juga eksak. Jadi saudara bisa lakukan hal itu sebagai latihan. Oke, beberapa hal ini juga apa saudara bisa pelajari saudara ya. Satu hal mengenai apa barisan eksak panjang ini. Saya kira apa saudara bisa telaah nanti ini. Termasuk kesimpulan ini ya. Dengan beberapa terminologi yang telah kita bahas. Oke, yang perlu apa nanti apa yang menjadi kesimpulan ini itu tidak berlaku untuk dua arah ya, hanya apa satu arah. Jadi kalau barisan 711 itu adalah eksak, maka apa komposisi ini adalah apa merupakan pemetaan 0. Ini buktinya saudara bisa pelajari hal itu. Ini contoh penyangkalnya bahwasanya tidak berlaku untuk sebaliknya ya. Jadi misalnya ini satu homomorfisme ya, yaitu dari Z ke Z itu nanti apa Fn ini itu menjadi apa pelipatan 6 ya, untuk setiap apa n anggota Z. Lalu ini nanti dilanjutkan jadi nanti dari F lalu di komposisi ini ya dilanjutkan. Ini tentunya apa G daripada apa ini Fn ini nanti kita tahu G ini Fn itu kelipatan 6. Kelipatan 6G itu modulo ya, dimodulukan 3. Ini hasilnya pasti apa? 0. Yaitu kelipatan 6 modulo apa? Modulo 3. Kelipatan 6 modulo 3 itu pasti 0. Oke. Sehingga apa? Menunjukkan dalam hal ini kalau X sama dengan ini dan dia merupakan kelipatan 6 lalu dimodulukan maka menjadi 0 itu modulo 3. Dengan begitu nanti apa? X kalau dibatakan menjadi 0 itu anggota kernel ya.
Sehingga image F itu merupakan himpunan bagian daripada kernel G. Mengapa? Karena tadi kita ambil sebarang X ya di image, ternyata juga X itu berada di kernel. Jadi dia merupakan himpunan bagian. Dan kita tahu bahwasanya komposisi ini menghasilkan apa? Pemetaan 0 karena apa yang ada di sini? G0F N untuk sembarang ini. Ini dijadikan apa? 0. Dulu 3 untuk setiap apa? Setiap N anggota Z. Jadi ini merupakan pemetaan apa? Pemetaan 0. Karena semua apa yang ada di Z, daerah asalnya ini dijadikan 0 di modulo 3. Jadi dia merupakan pemetaan 0. Nah, selanjutnya kita tahu 3 itu anggota kernel G. Mengapa? Karena 3 itu kalau dimodulkan 3 itu pasti 0. Jadi 3 di sini kalau dimodulkan di sini pasti 0. Jadi dia anggota kernel G, tetapi dia bukan kelipatan 6, sehingga dia bukan merupakan apa? Anggota image daripada F. Dengan demikian kernel G tidak sama dengan image F. Jadi hanya merupakan apa? Himpunan image ini merupakan himpunan bagian daripada kernel. Tidak pernah sama. Dengan begitu barisannya bukan barisan eksakt. Itu saya kira apa? Kebalikan dari kesimpulan 17 itu tidak berlaku. Oke, saudara, saya kira saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Saudara bisa pelajari beberapa hal yang telah dibahas. Ini adalah kuliah terakhir ya, untuk minggu depan saudara bisa melakukan presentasi.